Orang yang tidak berpuasa samunian udud lagi bunikeun gini. Tadi bunikeun kelek itu mun udud. Kalau minum lagi dilap. Orang yang berpuasa. Kalaupun makan dia nyumput di goah. Gitu. Nyumput di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberikan kesempatan kita untuk masih bisa menghirup oksigen di hari ke-24 Ramadan 1442 Hijriah. Berkat nikmatnya lah, berkat dialah Allah kita bisa terus melebur semua dosa, menambah tabungan amal kebajikan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahan kehadiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita selalu berdoa Allahumma gfir, Allahumma gfir. Kalau untuk orang tua, Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk bareng-bareng, untuk bersama doa untuk orang tua, Allahumma gfir lana wali walidina wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Bahwa kita berdoa di khutbah yang kedua, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Kita selalu berdoa kepada Allah untuk minta ampunan. Tapi tahukah kita bagaimana atau apa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? Hadirin, menurut Ibnu Arabi rahimahumullah, Allah mempunyai 3 bentuk ampunan. Apa yang pertama? Allah langsung mengampuni seorang hamba ketika hambanya bertemu dengannya, langsung Allah ampuni si hamba tersebut. Yadnu ahadakum mir rabbihi hatta yadi'a kafahu alaihi fayaqulu amilta kadza wa kadza fayaqulu na'am wa yaqulu amilta kadza wa kadza fayaqulu na'am fabukiratu thumma yaqulu inni satartu alaika fid dunya fa inna aghfirha lakal yaum. Salah seorang daripada umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendekat kepada Allah, akan mendekat kepada Rabb-nya, kemudian dia meletakkan naungannya, Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan naungannya di atas orang tersebut. Kemudian Allah berfirman, apakah kamu telah berbuat ini? Berbuat ini. Hamba itu menjawab, ya benar, saya telah berbuat itu. Allah bertanya lagi, apakah kamu telah berbuat ini? Ya, kata orang tersebut, benar, ya Allah. Kata Allah dalam firman-Nya, sungguhnya aku telah menutupi dosa-dosa tadi, membinasakannya di dunia, dan pada hari ini aku telah mengampuninya bagimu. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andai saja Allah menguliti kita di dunia ini, Allah membuka semua aib-aib kita, Allah membuka dosa-dosa kita, tidak ada satupun di antara kita yang akan selamat dari celaan orang. Bahkan Allah lebih mencela. Kita ditutupi dosa-dosa kita oleh Allah. Kita merasa hebat, merasa banyak kebaikan,
Tapi sebetulnya Allah menutupi dosa-dosa kita. Seandainya hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dosa-dosa al-fakir, hadirin tidak akan mau melihat al-fakir. Hadirin tidak mau mendengarkan suara al-fakir. Hadirin tidak akan mau mendengarkan nasihat-nasihat al-fakir. Langsung ditutup channel YouTube-nya. Karena Allah menutupi dosa-dosa al-fakir, sehingga sahabat, sehingga para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau melihat al-fakir di channel YouTube Ustadz Unan Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dapat berkah, insya Allah. Allah bertanya kepada hamba tersebut, berbuat ini ya, berbuat ini ya. Akhirnya Allah mengampuni orang tersebut di dunia, dan di akhirat sudah eng, nikmat, selamat. Itulah Allah langsung mengampuni seorang hamba ketika hambanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mereka akan mendapatkan ampunan setelah amal perbuatan mereka ditimbang. Kita akan meninggal, kita akan masuk barzah, hari kebangkitan, padang mahsyar, hari mizan, di mana kita ditimbang amal perbuatan kita dan diberikan catatan oleh Allah. Yang baik dari tangan kanan Allah berikan ke tangan kanan kita, yang jelek, yang buruk Allah berikan kepada kita dari tangan kiri, atau Allah lempar dari belakang catatan tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita mendapat catatan amal kebaikan, mendapat catatan amal kita waktu di dunia di tangan kanan, insya Allah. Allah akan mengampuni setelah Allah menimbang. Faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ditimbang kebaikannya, maka mereka orang-orang yang mendapat keberuntungan. Amal kebaikannya banyak, amal kebaikannya berat dalam timbangan akhirat mizan. Beruntung. Di mana-mana yang menang banyak, dialah yang untung. Meskipun kita transaksi jual beli, yang menang banyak berarti beruntung dari modal. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah memberi kesempatan kita hidup untuk menabung kebaikan hatta kita ada di Ramadan. Memang Ramadan bulan yang netral. Artinya orang berpuasa banyak beribadah. Nikmat kalau beribadah. Di bulan Ramadan, setelah Ramadan, bubar barisan. Balik kanan, bubar barisan, jalan, bubar. Senang dengan masjid, kegoleran di masjid, tadarus, kegoleran di tadarus, kegoleran di gawe hante, giliran buka kan pusing. Akhirnya cai keran masjid, musola, uyup baik. Allahumma lakasum tobikam tuwalis kam tobirmatika ya uyup. Karena tidak bekerja. Tetap kita bekerja meskipun puasa. Bertahan hidup. Ramadan bulan yang netral. Maka mumpung di Ramadan ini kita perbanyak kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah menutup jalan-jalan keburukan. Hatta ataupun orang yang tidak berpuasa samunian udud lagi bunikeun geuning atau dibunikeun kelek gitu mun udud. Mun minum, kalau minum lagi dilap. Orang yang berpuasa, kalaupun makan dia nyumput di goah, nyumput di kamar. Cari sapu lidi, korek nyuhil. Oke, nyala coy, cocah nyiduh. Haha, geus bau deui sungutna. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan yang netral puasa, kita tumpuk amal kebaikan, jauhi segala bentuk keburukan. Yang ketiga, bentuk ampunan Allah, mereka mendapatkan azab terlebih dahulu dalam neraka. Kebanyakan orang yang seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang ketiga dari ampunan Allah. Digodog, dibersihkan dulu dalam neraka, dicuci, digesrek
baru Allah mengangkat orang tersebut dan Allah masukkan ke surga. Senyum malaikat Ridwan penunggu surga. Assalamualaikum ya ahlal jannah, ya ahlul jannah. Masuklah ke dalam surga. Senyum malaikat Ridwan kita harus pertanyakan, karena kita sudah digodok dulu dalam neraka. Siapa tahu malaikat Ridwan puas tah, rasakan, makan tuh hasil pencarian lo tuh waktu di dunia tuh. Masuk ke dalam surga, karena aku sudah digodok dulu. Tapi tidak, insya Allah malaikat Ridwan tidak punya hawa nafsu. Malaikat netral, artinya malaikat Ridwan mempersilahkan kita masuk ke dalam surga. Memang sudah settingannya, ucap salam, senyum, marah-mai. Beda dengan malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, penunggu neraka, kereng, serem. Pas nempoge langsung kesang badak, kesang lembu, campur kesang bau keluar. Malaikat Malik. 3 bentuk ampunan Allah. Allah langsung mengampuni ketika dia di akhirat bertemu dengan Allah. Yang kedua, mereka mendapat ampunan setelah ditimbang di mizan. Dan yang ketiga, mereka mendapat ampunan setelah diazab terlebih dahulu. Ditanyakan oleh siapa yang punya iman, yang pernah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, angkat. Ya Malik, mandikan dalam air kehidupan. Akhirnya diangkat orang yang pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dimandikan masuk ke surga. Mudah-mudahan kita semua kenal ampunan Allah dan kita berusaha untuk menjadi orang yang pertama kategorinya dalam ampunan Allah. Bertemu Allah, langsung hapus segala dosa. Mudah-mudahan Allah menerima puasa kita yang ke-24 di Ramadan tahun ini. Dan hari 24 adalah fase kedua. Berarti kita sudah siap dibebaskan dari api neraka oleh Allah. Di fase yang ketiga ini kita dibebaskan oleh Allah dari sengatan api neraka. Dan Allah menerima puasa kita di hari yang ke-24 insya Allah. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.